kita masih diberi kesehatan sampai hari ini, bisa berkumpul hari ini walaupun tadi cuaca kurang mendukung yang mendung hujan dari pagi. Untuk memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu seperti biasanya ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih ya. Hari ini yang tidak berangkat siapa saja? Cinta Aprilia. Terus Banu Anwar. Kita doakan yang sakit cepat sehat kembali sehingga bisa berkumpul lagi dengan kita ya. Bagaimana kemarin teori tumbukan? Suatu reaksi? Oh, reaksi bisa terjadi apabila terjadi tumbukan yang efektif. Contoh penerapan dalam kehidupan, contohnya? Menyalakan korek api ya. Bagaimana sih nyalakan korek api? Kok bisa ada hubungannya dengan teori tumbukan? Apa? Yang pas ya. Jadi kalau tumbukannya pas, efektif, dia bisa nyala. Tapi kalau tidak, walaupun ditekan ya, dia tidak akan menyala. Ada yang pernah minum teh? Pernah. Membuat teh manis pernah ya? Pernah. Kenapa sih ketika kita membuat teh manis sebaiknya menggunakan air yang panas? Supaya gulanya supaya cepat larut. Walaupun dengan air dingin itu mungkin bisa, tapi lebih cepat dengan air panas. Ini ada sedikit motivasi. Pernah tidak cuci baju dengan air panas? Pasti beberapa dari kita pernah mencobanya kan? Nah, lalu betul mitos kalau cuci baju kedua, kalau Mas menggunakan deterjen bubuk, maka deterjen tersebut juga makin cepat larut jika Mas mencuci dengan air panas. Tadi berarti nyucinya pakai air panas. Berarti kemungkinan tadi kan ada kata-kata, apalagi kalau pakai deterjen bubuk ya, dia lebih cepat larut. Tapi walaupun ada tapinya itu ya, dia cepat kusam. Pasti ada hubungannya juga dengan laju reaksi. Tujuan pembelajaran peserta didik itu dapat menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Peserta didik dapat merancang proyek tentang prosedur percobaan faktor-faktor laju reaksi. Peserta didik dapat menyajikan hasil proyek tentang prosedur percobaan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. LKPD-nya saya bagi dulu ya. Bahan ajarnya kan kemarin sudah. Empat kelompok saja. Jadi ada kelompok konsentrasi A, ada kelompok konsentrasi B, suhu A dan suhu B. Gambar apa ini kira-kira? Apa? Gambar apa? Lalu lintas yang padat dengan yang senggang. Apakah ada pertanyaan dari gambar ini? Kira-kira kemungkinan tabrakan itu ada di gambar nomor 1 atau gambar nomor 2? Nomor 1. Kenapa? Yang kedua, gambar apa ini? Daging yang diapakan? Yang ditaruh di kulkas dengan yang tidak. Bagaimana perbedaannya? Lebih cepat membusuk. Kenapa kira-kira kalau lebih cepat membusuk? Jadi nanti kalian mengidentifikasi apa saja faktor yang tadi dari gambar tadi yang mempengaruhi faktor laju reaksi. Jadi ditulis nanti di LKPD-nya ya. Silakan diskusikan, identifikasi. Kita akan merancang percobaan faktor-faktor laju reaksi. Jadi nanti kalian di situ disuruh checklist stepnya, kita mencari informasi. Jadi kalian nanti mencari informasi melalui internet dan bahan ajar ya. Terus menulis rancangannya, konfirmasi hasil rancangannya terhadap guru. Terus kalian habis itu eksekusi, siapkan alat dan bahan, lakukan praktikumnya, catat hasil percobaannya, ukur waktunya ya. Ukur waktunya,
buat laporan dan presentasi. Jangan lupa di video, nanti videonya untuk presentasi. Dimulai saja dirancang, nanti saya akan memonitoring proyek kalian sudah sampai mana. Itu ya, kita sepakati ya, jadi nanti ada timelinenya ya. Jadi kalian harus memberi alasan juga, kalian memilih bahan, alat, metode itu alasannya kenapa. Jadi kita sepakati bersama, jadi hanya 40 menit saja. Ya, silahkan dimulai, dirancang bahannya, ditulis di LKPD, ya silahkan. Aktivitas kalian saya nilai. Nanti dimasukkan, kalau sudah diukur kalian kan bisa masukannya pakai lubang, ininya kan lebih kecil, mungkin lebih cepat masuk daripada yang pakai besarnya. Sampai habis, sama dipegang kayak gini, karena ini mungkin akan sampai selesai habis. Laporan sederhana di situ, sesuai yang di LKPD. LKPD-nya itu. Itu kan di LKPD-nya sudah susunan. Iya. Terus ada kesimpulannya juga, analisisnya, pembahasannya, kesimpulannya itu kan laporan sederhana. Sudah selesai ya? Sudah. Berarti tinggal tahap untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berdirinya kami di sini, kami mau memperlihatkan hasil dari praktikum kegiatan hari ini. Silakan apabila ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan. Oh iya, jelaskan dulu. Saya akan bacakan data hasil percobaan. Jadi, hasil percobaan dari praktek ketiga balon tersebut yang reaksinya paling cepat adalah balon C karena jumlah cukainya lebih banyak dibandingkan balon A dan B. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain, silakan bisa ditanyakan. Ya, berdiri, sebutkan nama dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Sinta Effendi, saya dari kelompok 4. Saya mau menanyakan kenapa yang di video tadi, kenapa balon yang A lebih lambat reaksinya daripada balon B dan C? Terima kasih, mohon dijawab. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Cynthia. Saya izin menjawab. Karena jumlah cuka yang diberikan lebih sedikit sehingga mempengaruhi kecepatan balon dalam bereaksi. Oke, apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjut kelompok konsentrasi B. Ya, kami di sini untuk memperlihatkan video. Mau ditanyakan? Kenalkan, nama saya Nisrina Sakti Ramadhani, saya dari kelompok C. Saya mau bertanya, kenapa balon C periode beraksinya lebih lama dibandingkan balon yang lain? Mau dijawab, Mas? Karena soda kue yang dimasukkan ke dalam balon itu lebih banyak. Oke, puas dengan jawabannya? Alhamdulillah buat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silakan. Mengapa peningkatan suhu dapat meningkatkan kecepatan reaksi? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Menaikkan suhu berarti menaikkan energi kinetik partikel, sehingga partikel tersebut bergerak lebih cepat dan lebih sering bergerak. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Barangkali banyak kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berikutnya, kelompok terakhir ya. Kelompok suhu B. Video hasil praktek kami. Terima kasih telah melihat hasil video praktek kami. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah melakukan presentasi semua dari kelompok konsentrasi dengan suhu. Ada beberapa kesimpulannya ya. Saya mau mendengar kesimpulan. Konsentrasi semakin tinggi, laju reaksinya semakin cepat. Semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksi semakin cepat. Untuk suhu, Jika suhunya semakin tinggi juga semakin cepat ya. semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat laju reaksinya. Walaupun ada yang dinamakan suhu optimum. Saya ingin melakukan penguatan dulu lewat video yang saya tampilkan. Laju reaksi. Laju reaksi adalah laju yang menyatakan ukuran kelajuan berlangsungnya reaksi kimia. Tahukah kamu bahwa cepat lambatnya laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor? Apakah faktor-faktor tersebut? Refleksi kegiatan proyek hari ini sudah berjalan dengan cukup baik, bisa membuktikan bahwa benar konsentrasi itu dapat mempengaruhi laju reaksi. Suhu juga mempengaruhi laju reaksi. Sebelum saya memasuki tahap penilaian, ya, saya pengen tahu bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini. Ya, senang sih jadinya, pengalaman saya bertambah loh. Saya jadi ngerti bahwa suhu itu juga mempengaruhi laju reaksi. Seperti kalau vitamin C tadi, jika dimasuki air yang suhunya berbeda, itu akan berbeda juga laju reaksinya. Ya, terima kasih. Artinya kalian tidak bosan ya dalam pelajaran ini gitu ya. Ya, mungkin satu saja mungkin yang bisa refleksi saja karena untuk menyingkat waktu ya. Suhu A. Yang suhu A. Silahkan ya. Jadi nanti dibagi-bagi. Ayo yang lain semangat lagi ya. Semangat lagi. Biar besok lebih semangat lagi. Habis ini kita melakukan penilaian ya. Silahkan kalian dikerjakan dengan jujur sendiri-sendiri untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian ya. Kalau sudah dikumpulkan, alhamdulillah ya, kita sudah melakukan proyeknya, sudah presentasi, sudah memberikan kesimpulan, refleksi, penilaian juga sudah saya lakukan. Untuk pembelajaran yang akan datang, kita masih membahas tentang faktor-faktor laju reaksi karena faktornya ada 4. Nah, ini baru 2. Besok masih kita akan melakukan proyek praktikum faktor-faktor laju reaksi yang berikutnya. Jadi nanti kalian boleh dari sekarang nanti dicari informasinya apa saja yang akan kalian lakukan, ya. Untuk mengakhiri, sebelum saya mengakhiri, jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan karena kondisi memang seperti ini, ya. Hujan pagi-pagi juga tadi. Saya harap di pertemuan yang akan datang nanti kalian sudah bisa mengikuti semua, tidak ada yang sakit lagi, ya, tidak ada yang izin lagi, karena nanti bisa ketinggalan, gitu ya. Untuk sebelum mengakhiri, mungkin kita alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Dalam hati masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.